Kembali lagi bersama saya Sapwan Tawakal. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas suatu pengalaman kehidupan atau suatu kisah perjalanan sebuah kehidupan, yang mana itu suatu kehidupan menjadi hal yang sangat menjadi depresi untuk semua orang. Nah, sekarang saya akan memberikan ada 5 alasan seseorang untuk menjalin suatu hubungan yang bersifat cinta rahasia. Yang mana cinta rahasia itu terjadinya ada 5 faktor. 1 adalah tidak saling percaya satu sama lain. Kenapa tidak saling percaya satu sama lain? Satu contoh, ini ada seorang teman saya yang sudah berumah tangga. Hubungannya itu sangat romantis dan sangat bahagia sekali. Tetapi di sana mereka tidak saling percaya terkadang-kadang, baik itu di kepercayaan dalam keromantisan atau ekonomi atau dalam kehidupannya ketika bersama, selalu saja ada satu perselisihan. Kemudian ada juga teman saya ini antar teman dengan teman, berhubungan pertemanan, tetapi mereka pecah akhirnya karena di sananya itu ada rasa tidak saling percaya. Itu terkait masalah keuangan, mereka tidak saling percaya, akhirnya menjadi pecah. Kemudian ada juga seorang teman saya yang berpacaran. Mereka pacaran berawalnya hubungan romantis begitu romantis, saling cinta-cinta, sayang, I love you. Namun yang terjadi apa? Berpecahan juga Penyebabnya apa? Itu juga yang 5 faktor. Kemudian yang kedua adalah egois Karena mereka ini tidak saling percaya, maka tumbuhlah suatu keegoisan. Dengan keegoisannya itu saling marah-marah, bertengkar, ribut, tidak mengenal kiri, kanan, depan, belakang, tetangga atau siapa saja. Pacaran juga tidak mengenal siapa temannya, siapa ini. Jadi berantakan karena egoisnya masing-masing tidak saling menjaga. Jika saja mereka itu menjaga keegoisannya, kemarahannya, mungkin persahabatannya akan berjalan dengan baik. Mungkin hubungan rumah tangganya pun juga akan menjadi berjalan dengan baik dan sangat romantis. Begitu juga dengan pacaran, mungkin seperti itu. Nah, karena di sananya itu mereka sama-sama egois, marah-marah, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Terkait dengan ekonomi, semua orang kita sesama manusia, bahkan makhluk hidup juga pasti membutuhkan yang namanya suatu ekonomi untuk menjadi bekal kehidupan masing-masing Apalagi kita dalam hubungan rumah tangga, tentu kita akan memiliki seorang anak, seorang keturunan, pasti jelas membutuhkan yang namanya ekonomi keuangan. Ekonomi keuangan dan ekonomi fisik penting juga itu. Nah, yang mana ekonomi uang itu adalah untuk menjadi suatu kebutuhan kita dalam menjalankan sebuah kehidupan. Terkadang dengan ekonomi kita seseorang baik itu laki-laki maupun seorang wanita Ini contohnya dalam keadaan rumah tangga misalnya Karena dengan tiadanya ekonomi kita masing-masing kemudian bisa saja seorang wanita ini mengalihkan perhatian ke orang lain. Atau bahkan bisa saja juga seorang laki-laki ini mengalihkan perhatiannya ke orang lain karena melihat seorang wanita itu memiliki ekonomi yang cukup cerah sehingga merayunya dengan gombal. Kemudian si perempuan pun juga begitu. Adanya seorang laki
ketika dirayu dengan rayuan mall, dengan rayuan gombal, sehingga menarik perhatiannya si wanita oleh si laki-laki. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah cinta rahasia di antara mereka. Dengan begitu, namun yang terjadi pada akhirnya apa? Suatu perpecahan, retaknya hubungan mereka. Setiap kita pasti tidak menginginkan suatu keretakan atau suatu hubungan yang pecah. Pasti menginginkan suatu kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi faktanya terjadilah hal yang seperti itu. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu, bagaimana kita untuk mensiasatinya agar tidaklah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi itu sangatlah penting. Bukan hanya kita berkomunikasi ketika dalam keadaan bermasalah dengan pasangan atau dengan sahabat atau dengan siapa saja. Komunikasi itu sangat penting. Bahkan kita berdoa saja meminta kepada Sang Tuhan. Bukankah kita menggunakan komunikasi, berdoa, meminta komunikasi? Nah, jadi komunikasi itu sangatlah penting. Di kehidupan nyata, antara hubungan berumah tangga maupun pacaran, persahabatan, sangat dianjurkan untuk berkomunikasilah sebelum mengambil suatu keputusan. Karena mengambil suatu keputusan akan berdampak pada diri Anda sendiri. Jika Anda bermasalah, maka komunikasikan, carilah jalan keluarnya. Jika Anda tidak bermasalah pun juga begitu. Komunikasikan bagaimana caranya untuk menjalin suatu hubungan yang romantis. Bagaimana caranya membuat suatu persahabatan yang meningkatkan kesimpatian kepada orang lain. Itu komunikasi. Janganlah lepas dari suatu komunikasi. Komunikasi itu penting. Kemudian yang kelima adalah tidak puas terhadap pasangannya. Ya, tidak puas. Ini dalam hubungan apa saja ya, bukan terkait masalah hubungan rumah tangga atau hubungan suami istri ya, atau hubungan pacaran dan sahabat saja, tidak ya. Jadi kepuasan itu ada macam-macam juga namanya. Kepuasan nafsu, ya, kepuasan batin, kepuasan jiwa kita. Ada macam namanya kepuasan. Tetapi pada aslinya, pada kenyataannya yang terjadi membuat suatu perpecahan dalam hubungan apa saja atau retaknya juga itu karena kurang puasnya, baik itu seseorang laki-laki maupun seorang wanita. Jika si laki-laki kurang puas terhadap pasangannya, mencarilah yang lain. Jika seorang perempuan tidak puas dengan pasangannya juga, mencarilah yang lain. Sahabat pun juga begitu. Jika tidak menarik di sahabat yang satunya, maka akan mencari sahabat yang lain juga. Pacaran pun juga begitu. Jika tidak ada menyambungnya, ya otomatis akan beralih ke profesi yang lain juga. Pekerjaan pun juga begitu. Pekerjaan, contoh pekerjaan ya. Kita bekerja di suatu perusahaan, ya, tetapi kita merasa tidak nyaman dan tidak menikmatinya. Apa yang terjadi? Kita pasti akan beralih profesi, beralih pekerjaan, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ketidakpuasan. Jadi yang 5 ini adalah bagaimana cara kita, ya, untuk
merubah pola pikir kita. Ya. Berbaik hatilah dengan 5 faktor ini. Hindarilah cara ini. Karena pada akhirnya juga tetap otaknya kita menjadi kurang sehat. Jiwa kita menjadi melayang-layang. Terima kasih dari saya. Jangan lupa ya, setelah menonton video ini silakan untuk di subscribe dan di like channel Safwan Tawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.